Baik, alhamdulillah hari ini kita dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November. Walaupun kita sudah menginjak di 11 November hari ini, tetap kita masih di suasana duka dengan perjuangan para pahlawan. Sudah pernah dikupas oleh pembina upacara tadi cukup detail, mulai daripada perkembangan anak kita yang tadi mengikuti yang biasanya didampingi petugas bendera sekarang bisa dilepas begitu saja. Itulah kelebihan anak B atau hambatan pendengaran. Bisa sebenarnya karena kecerdasannya bisa dikatakan rata-rata ya, normal seperti kita. Baik, hari ini Bapak membawa sebuah media untuk dibahas mengenai sebuah selembar tanda bukti. Ini adalah tanda bukti apa? Ijazah. Apa itu ijazah? Surat tanda tamat belajar. Surat tanda tamat belajar. Di sini kan disebutkannya ijazah. Tetapi tidak disebutkan, dulu menyebutkannya apa? STTB, surat tanda tamat belajar. Ijazah itu bukan singkatan, tetapi sebutan yang menyatakan bahwa selembar ini adalah membuktikan bahwa kita sudah menyelesaikan sebuah program pembelajaran secara formal. Baik itu di lembaga SD, SMP, SMA, SMK ataupun perguruan tinggi, tetap disebutnya ijazah. Ijazah ini membuktikan bahwa seseorang sudah menyelesaikan sebuah program, bukan menyatakan kualitas. Kualitas seseorang itu adalah ada pada pemikirannya masing-masing. Ya. Jadi kenapa ijazah boga tapi itu bisa nanaon? Itu buktinya bahwa dia menyelesaikan studi, tapi dari rumah datang ke sekolah, setelah itu balik lagi. Jadi disebutnya istilah cek Sunda mah cenah diklin. Datang ke sekolah balik kulin. Kayak depi ka imah nama jam 1 ya, pada waktunya pulang sekolah. Hasilnya adalah hanya punya ijazah, tetapi ininya nol besar, tidak bisa apa-apa. Sehingga bisa dikatakan adalah mau dari sekolah SMA, SMK ataupun sarjana, tetap sarjana yang tidak berkualitas. Sekarang kita kupas bahwa ijazah ini sekarang ini marak, ada banyak yang namanya menggunakan ijazah palsu. Mari kita kupas. Ini ijazah asli palsu? Ya. Tolong dijawab Pak. Asli ya. Dinyatakan asli itu karena anaknya bersekolah benar di sini, ada dalam buku induknya, ada nilai mulai setiap semester perkembangannya tetap ada. Baik tingkat SD-nya, SMP-nya maupun SMA-nya. Itu ijazahnya dikeluarkan oleh Kemendikbud. Kalau ini yang baru hari ini adalah Kemendikbudristek ya. Sekarang menjadi Kemendikbud lagi. Dulu Pendidikan Nasional Kemendiknas atau Depdikbud atau Depdiknas, berubah-ubah itu. Tergantung yang di atas menentukan nama departemennya atau nama kementeriannya. Nah, ini asli. Asli itu berarti yang mencetak ijazah itu hanya pemerintah. Itu hanya kewenangan pemerintah, yaitu Kemendikbudristek. Walaupun sekolah kita swasta, tetap saja yang mengeluarkan ijazah itu adalah Kemendikbud, pemerintah. Mau negeri mau swasta, yang mengeluarkan itu ijazahnya tetap adalah negara, seperti uang, perangko. Ada yang tahu perangko? Zaman dulu, sekarang sudah tidak zaman pakai perangko ya, banyaknya. Taunya apa? Materai ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, sebesar materai gitulah perangko ya. Dulu itu perangko kalau mau mengirim surat, mengirim paket pakai perangko.
ya, tapi sekarang sudah menggunakan teknologi, tapi cukup dengan WhatsApp ya, bisa dengan Instagram ataupun Facebook ataupun juga melalui online lain lah. Baik, ijazah itu ada juga yang asli, yang palsu, ada yang aspal. Kalau yang aspal bagaimana, Pak? Asli tapi palsu. Asli itu ijazahnya asli, dicetak oleh Kemendikbud, tapi orangnya tidak sekolah. Palsu orangnya, maka disebut aspal. Orangnya asli, ya, orangnya apa? Ijazah asli dicetak oleh Kemendikbud, tapi orangnya tidak pernah sekolah. Ini dilakukan oleh mafia pendidikan, kepala sekolah ataupun orang-orang lain yang berkaitan dengan pendidikan. Itu akan kelihatan nanti. Kalau yang mengeluarkan ijazah aspal nanti akan kena jerat. Siapa yang mengeluarkan, siapa kepala sekolah yang menandatangan di sininya, ya, akan kena jerat hukum nanti. Ketiga, ada yang disebut ijazah palsu. Lalu bagaimana yang palsu? Yang palsu itu yang dicetaknya bukan oleh negara. Misalkan sebuah yayasan menyelenggarakan pendidikan, tetapi dia mencetak ijazah sendiri, atau banyak sekali di medsos yang menawarkan ijazah dengan mencetak sendiri, itu palsu. Nggak mungkin pemerintah akan menjual secara online, akan mengeluarkan sesuai dengan yang ada di Dapodik di zaman sekarang, sesuai sekolah yang mengajukannya berapa, SD-nya berapa, SMP-nya berapa, SMA-nya berapa, perguruan tingginya berapa per lembaga pendidikan. Nah, saat ini ya, perlu diketahui sedang marak ijazah palsu baik di kalangan anggota DPR, DPRD, kabupaten, kota. Banyak yang menggunakan ijazah aspal ataupun palsu. Ini akan merusak, mencoreng nama baik lembaga pendidikan yang kita benar-benar sekolah. Sini Bima. Ini Bima, salah satu siswa di sini yang benar-benar sekolah, walaupun Bima ini divonis autis, tetapi dia bisa mampu menyelenggarakan sekolah, dan nanti insya Allah dia akan, kalau menjadi pejabat, akan bukan menjadi pejabat yang aspal ataupun palsu, asli sekolahnya di sini. Karena tertera dan kami mengeluarkan ijazah bukan cetakan dari yayasan, tapi yang mencetaknya tetap negara, ya. Nah, itu diantaranya. Sekarang yang marak, ya, bisa saja memalsukan itu selain ijazahnya asli, tapi orangnya palsu. Begini ceritanya, Bapak pinjam, seseorang tuh pinjam ijazah yang nama ini, ya, Bima. Bima itu yang meminjamnya namanya Bimi, ya, bisa jadi Bimi. Atau ijazah punya Mulyana diganti menjadi Mulyono, itu salah satu adalah pemalsuan, dan itu akan dijerat nanti. Rapi bisa menjadi Rapa, ya, Rapli bisa menjadi Rapi, tambahan W Ahmad jadi Rapi Ahmad, ya, itu bisa saja. Sekarang banyak pejabat-pejabat yang menggunakan ijazah palsu, bahkan punya gelar doktor, profesor palsu, tidak ada perguruan tingginya. Setelah dicek ke perguruan tingginya tidak ada di daftar. Ini pemalsuan. Nah, sekarang kita bisa dijerat hukum oleh pemerintah kalau yang menyalahgunakan ijazah. Terus bagaimana kalau pejabatnya yang menyalahgunakannya? Siapa yang akan menghukumnya, menjeratnya? Ada mahasiswa di sini, ya, mahasiswa kan? Nah, mahasiswa itu harus berjuang sekarang untuk menjerat para pejabat di negara kita yang menggunakan ijazah palsu. Hanya mahasiswa sekarang, karena pemerintah di sini pelakunya, banyak pejabat-pejabat yang menggunakan ijazah palsu. Jadi yuk di 10 November di Hari Pahlawan, ya, hari ini kita berjuang untuk menegakkan kemerdekaan dengan melawan para pengguna ijazah palsu yang akhirnya menjadi penjahat.
Karena tadinya ijazahnya palsu, maka dia ketika jadi pejabatnya menjadi pejabat bos judol. Tahu judol? Sekarang lagi pilar judi online ya, di kementerian bertumpuk uangnya triliunan. Itu uang kita yang kena korban judi online. Ada judi online, ada pinjaman online ya, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang koruptor. Jadi orang yang pinter itu tadinya tidak dilayani secara khusus, mengakibatkan dia menjadi penjahat. Penjahat seperti kita begini. Kita itu kalau masuk ke jalan tol, di jalan tol itu tidak boleh roda 2, roda 3, tidak boleh masuk perboden. Orang yang pintar itu ganti ya rambu-rambunya menjadi bisa. Atau kita masuk ke jalan yang perboden, copot saja, tempel lagi dengan rambu-rambu yang bisa masuk kendaraan bermotor. Itu kan banyak. Artinya dia merubah undang-undang. Ketika kita tidak bisa mentok dengan aturan, aturnya dirubah dulu. Itu penjahat namanya, ya. Dan penjahat itu ada di DPR, ada di pejabat pemerintah, ada di gubernur, ada di bupati. Saat ini kita beberapa hari lagi, tanggal 27 November akan ada pilkada, di mana pilkada ini berbarengan memilih bupati dan gubernur. Pilihlah yang benar-benar calon yang tidak menjual suara. Tidak menjual, tidak membeli suara maksudnya. Artinya pilihlah yang benar-benar, berarti yang tidak membeli suara itu orang yang benar ijazahnya asli, bukan palsu. Kalau yang ijazahnya palsu, orangnya tidak berkualitas, maka dia akan membeli suara. 100.000 dibeli, tetapi nanti kita 5 tahun ke depan hancurlah negara kita. Karena akan merubah undang-undang semau gue atau sakarep ingsun, jadi bahasa urang mah ya, saenae dewe. Yang penting gue berkuasa, gue kaya, biarin rakyat juga miskin, rakyat rusak. Dia hanya memikirkan diri sendiri dan golongan. Itu juga banyak partai-partai yang oknumnya menjaring atau mengusung calon yang ijazahnya tadi palsu atau aspal. Itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kita menjadi warga yang cerdas dalam menentukan sebuah keputusan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Ya, semoga menjadi pahlawan-pahlawan masa kini untuk menurunkan para oknum-oknum perusak demokrasi, perusak ijazah yang asli. Terima kasih. Siap, gerak.